Bapak Ibu, ini adalah panduan pengisian MOU, rekap MOU yang kita zoomkan tadi. Isi yang berwarna kuning, masukkan NPSN yang benar, misalnya 10.600.499, maka yang warna putih akan muncul. Ada dua sheet, yaitu jumlah MOU dan format MOU. Di sheet pertama, yang spreadsheet jumlah MOU ini, kita isi nama jurusan dengan cara memilih. Pertama-tama, Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong pastikan berapa jurusan yang ada di sekolahnya, maka berapa baris yang ada di sini. Misal, di sekolahnya hanya ada 3 jurusan, maka hanya 3 baris ini yang diisi. Misal, di sekolahnya ada 5 jurusan, berarti 5 baris ini diisi. Jadi, untuk setiap jurusan 1 baris. Nah, jangan terpisah-pisah filenya, tolong digabungkan di satu file. Saya contohkan, ini misalnya di SMKN 2 Kayu Agung ada jurusan untuk multimedia. Nah, tahun pembukaan jurusannya merupakan pilihan, drop down, misalnya 2015 dibuka. Jumlah siswa kelas 10-nya berapa? Misalnya di sini 80, kelas 11-nya misalnya 82, kelas 12-nya misalnya 91. Maka jumlah total untuk jurusan multimedia adalah 253. Ini otomatis rumus. Yang putih-putih ini rumus. Oke, ini jumlah siswanya per jurusan. Jadi sekali lagi kami ingatkan, jurusan-jurusan yang ada di sekolahnya digabungkan di sini. Satu baris, satu jurusan. Karena pengalaman kemarin terpisah-pisah. Satu file, satu jurusan itu salah. Yang benar adalah digabungkan di satu file ini. Kemudian jumlah MOU untuk multimedia, misalnya ada 3 MOU, maka di sini dicek lagi. Dari 3 MOU, seluruh MOU di jurusan multimedia yang ada 3 ini, berapa yang sesuai syarat atau kriteria yang ada di nomor 13 sampai dengan 22. Nah, ini adalah kondisi MOU ideal. Namun, kalaupun tidak semuanya sesuai ini, tidak masalah. Tolong diisi dengan sebenarnya, diisi apa adanya. Yang sudah penyelarasan kurikulum dari 3, misalnya hanya 2, kita isi 2. Yang sudah berbasis proyek nyata hanya 1, ya isi 1. Kalau yang sudah PKL, 3-3-nya PKL, 3 MOU di multimedia, ya 3-3-nya diisi. Yang PKL bagi guru, baru 2 ya 2. Kalau yang kolom 15 ini PKL bagi siswa atau magang siswa, yang 16 ini magang guru. Kemudian yang sudah ngasih pelatihan bagi guru 2 dari 3. Jadi tidak harus semuanya sejumlah dari MOU di jurusan itu. Tidak harus 100% kondisi ideal. Namun jangan diisi melebihi dari kolom 12. Tidak mungkin kan? Kita misalnya mau mengisi jumlah MOU yang melibatkan guru tamu dari Dudi ada 5. Sementara total MOU di multimedia hanya 3, kan aneh. Nah, jadi ini adalah angka maksimal yang ada. Namun semuanya ini, kalaupun sempurna, makanya adalah 3. 3-3-nya misalnya ada guru tamu. Kemudian yang penyelenggaraan sertifikasi, kalau dia tidak ada ya 0. Misalnya MOU di dusun atau mohon maaf di daerah-daerah terpencil, tidak ada penyelenggaraan sertifikasi atau tidak berbadan hukum pun dianggap MOU bisa. Kemudian yang merekrut lulusan SMK, misalnya hanya 1 dari 3 ya 1. Yang ada kelas industri dan seterusnya. Yang berisi pemberian beasiswa, 0, tidak ada misalnya. Yang berisi bantuan sarana, 0 juga, tidak ada yang bantu dari 3 itu. Nah, kalaupun ada MOU lain yang terkendala, silahkan diketikkan di sini apa kendalanya, jelaskan. Itu untuk pengisian satu jurusan. Selanjutnya kita beralih ke jurusan berikutnya. Misalnya di SMK 2 Kayu Agung ada jurusan bisnis daring dan pemasaran, BISPAR. Sama, diisi juga seperti ini. Tidak harus tahunnya sama kan. Siapa tahu BISPAR ini baru ada 2018, jumlah siswanya juga mungkin berbeda. Diisi apa adanya sesuai kondisi jurusannya. Dan seterusnya juga MOU yang ada di BISPAR misalnya ada 5. Maka berapa yang memenuhi kriteria di kolom 13 sampai dengan
ini tolong diisi dan jelaskan jika ada permasalahan. Nah, terus untuk jurusan-jurusan berikutnya. Jika hanya ada 2 jurusan di satu sekolah, maka 2 inilah yang diisi, selesai untuk sheet yang pertama. Jadi rasanya pengisiannya tidak terlalu susah, Bapak Ibu, hanya mengisi rekap dan total-total sesuai kondisi yang ada di MOU-nya. Jadi silahkan dilihat MOU-nya dan dijelaskan, direkapkan di sini apa adanya. Kemudian kita beralih ke sheet format MOU. Di dalam format MOU ini tidak perlu lagi mengisi nama sekolah, NPSN, dan seterusnya, karena sudah otomatis ngambil dari sheet sebelumnya. Nama MOU-nya apa? Misalnya kerjasama dengan Yamaha Brother, Tamrin Brother lah ya, atau apa dalam langkah. Tidak tahu saya judul MOU itu mungkin apakah bisa panjang, pendek, spesifik. Yang penting apa yang terjudul di MOU itu, di bagian judulnya kan ada tuh, di bagian atasnya itulah yang dituliskan di nama MOU. Nomor MOU-nya misalnya sesuai dengan nomor yang ada. Kalau dia ada nomor sekolah, dari sekolah maka ditulis nomor SMKN 1 berapa tadi, 1 KIA misalnya 2020. Kalau dia ada nomor dari Dudi, maka dipemisah dan misalnya IM garis miring 12 garis miring 2020 kalau ada 2 nomor. Tapi kalau cuma ada 1 nomor ya diisi 1. Kalau daerah wilayah bagian-bagian isi. Jadi fokus kita ngisi hanya di kuning saja. Nah, kalau dia tidak ada nomor gimana ya, dikosongin aja. Isi apa adanya. Tanggal MOU-nya misalnya tahun 2020 15 September 2020. Nah, dia akan, kalau dia berubah otomatis formatnya ini justru malah lebih bagus. Jadi ini formatnya sudah standar format tanggal ya, jangan di luar format ini. Kompetensi keahlian yang ada di sini misalnya ada jurusan teknik kendaraan ringan. Pilih di sini. Nama industrinya PT Tamrin Brother. Bidang industrinya, bidang ini kita pilihan. Bidang yang mendekati ya. Apa yang mendekati? Kalau Yamaha ini. Apakah transportasi atau perdagangan? Nah, misalnya ini. Nanti silahkan Bapak Ibu yang lebih paham ini. Saya tidak terlalu ngerti. Lokasi industrinya di mana? Karena dari Kayu Agung misalnya bengkelnya juga ada di situ. Tapi kalaupun nanti bengkel atau kerjasamanya dengan PT Yamaha di Jakarta, ya tulis saja di luar Sumsel. Jadi dipilih salah satu yang ada di sini. Template ini apakah template-nya dari dinas, apakah template-nya dari sekolah atau dari industri, pilih salah satu. Nah, kemudian di bagian nomor 14 sampai dengan 22 ini adalah pengecekan dari format MOU. Silahkan dipelototin lagi MOU-nya yang ada untuk MOU ini. Apakah ada item-item yang diminta di poin ke-14 sampai dengan 22 ini. Misalnya nomornya, kalau tidak ada nomor tadi tulis tidak ada, tapi kalau ada ya tulis ada. Kemudian tanggalnya ada, kalau tidak ada tulis tidak ada. Pihak yang bekerja sama ada. Aneh ya MOU kalau tidak ada yang bekerja sama, siapa tahu. Jenis kompetensi yang diajarkan ada misalnya. Kegiatan link and match 8+1 misalnya tidak ada, tulis saja apa adanya. Tanggal efektif kerjasama ada. Masa berlakunya ada misalnya. Jumlah peserta praktik, nah ini misalnya belum ada ya tulis tidak ada. Perkiraan biaya, apakah tercantum biaya yang ada di situ, berapapun besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kalau ada ditulis ada, kalau tidak ada tidak ada. Misalnya apakah ada dari industri mau membantu untuk yang magang atau dan sebagainya. Terlaksana tidak di 2020? Ya, kalau terlaksana. Kalau tidak terlaksana, penyebabnya apa? Di 2021 terlaksana apa tidak? Ya. Jika tidak, maka kendalanya apa? Nah, itu untuk kompetensi dan IDUKA ini bisa lebih dari 1. Misalnya PT Tamrin Brother juga ada kompetensi yang lain. Misalnya
kompetensi lebih dari satu, perhotelan misalnya. Untuk hotel-hotel yang ada di sana, dia ada tata boganya, kemudian ada juga dari perhotelannya, misalnya. Kedua, kalau dia ada jurusan perhotelan. Itu silahkan dituliskan. Jadi kondisi apa adanya MOU. Kalau di satu MOU itu bisa banyak kompetensi, maka dikopikan lagi ke bawah. Ketika dia sudah MOU yang sama, maka di bagian pengecekannya kita tinggal copy paste yang atas saja ke yang bawah. Jadi di sini nanti akan terduplikasi, tidak masalah, asalkan itu untuk setiap iduka dan setiap kompetensi keahlian satu baris. Nah, jadi kalau satu iduka beda kompetensi, maka bikin baris baru. Misalnya untuk satu kompetensi beda iduka, bikin baris baru lagi. Misalnya ada TKR untuk Honda juga. Ya sudah, kita pilih baris baru lagi, AHN misalnya, PT Honda ya. Silahkan seperti itu. Jadi satu baris ini tidak mewakili satu jurusan, tapi kombinasi antara jurusan dan iduka. Jadi kalau ada 5 iduka untuk satu jurusan, maka dia ada 5 baris. Ada 5 iduka untuk 2 jurusan, maka dia 10 baris dan seterusnya. Nah, ini silahkan dilengkapi, nanti semuanya dituliskan apa adanya. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa tanya ke kami. Mudah-mudahan ini tidak terlalu susah mengisinya karena berupa rekap saja dan berupa pilihan ada apa tidak dan berupa pilihan ya atau tidak saja. Ditunggu maksimal pengirimannya Jumat, kata Bu Dewi BPK. Usahakan sebelum siang Bapak Ibu, karena kami akan merekap, menggabungkan semuanya menjadi satu, dan jangan salah format. Jangan lupa setelah kita mengisi semuanya, kita save as menjadi NPSN. Jadi yang dikirim itu adalah file NPSN 10.600.499. Tolong nama filenya adalah nama NPSN. Setelah kita kirim, setelah kita simpan dengan nama NPSN, maka kita buka link pengirimannya. Link pengirimannya yaitu kita buka s.id data MOU. Saya coba praktekkan di sini. S.id garis miring kecil semua ya. Data MOU kecil semua, data MOU. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengisi Google Form-nya, data MOU per jurusan. Emailnya misalnya ini. Ketentuan-ketentuannya, pastikan nama filenya sudah NPSN, tidak perlu kata-kata yang lain. Setiap SMK satu file gabungan. Jika ada perbaikan, gunakan email lain dan perbaikan pada kolom keterangan. Mudah-mudahan tidak ada perbaikan, satu kali kirim. Kalaupun ada perbaikan, ya silahkan diberikan penjelasan supaya kami nanti tahu memakai file yang mana. Kalaupun terdouble, kami akan memakai file terakhir. Nama sekolah SMKN 2 Kayu Agung misalnya. Berikutnya, ini hanya mengisi rekap saja, jumlah jurusan. Upload bukan jumlah jurusan, sorry saya upload data. Upload ini ya, upload file Excel. Nama file adalah NPSN ya, diingatkan lagi di sini. Nama filenya adalah NPSN, s.id garis miring data MOU. Berikutnya, kita upload dulu filenya. Kita pilih yang sudah kita ubah jadi NPSN tadi. Ini 10.600.499 di-upload. Sebentar saja nguploadnya, karena dia file Excel kecil. Selain Excel tidak boleh. Jumlah jurusan. Tadi misalnya di Kayu Agung tuh hanya ada 2 jurusan di sekolah itu. Misal, jumlah semua MOU dari 2 jurusan itu. Tadi misalnya ada 5 tambah 3, jadi 8 MOU misalnya. Nama kepala sekolah misalnya Pak Navion misalnya. Nomor HP-nya 08 sekian. Nama operator Anang, nomor HP-nya sekian. Keterangan, kalau dia perbaikan ditambahkan keterangan, kalau tidak dikosongkan kirim.
keterangan ini tidak perlu pilihan wajib. Kalaupun nanti ada wajib diisi 0 titik, tapi nanti saya buang wajibnya, boleh dikosongkan ya. Setelah semuanya terisi, silahkan dikirim. Maka selesai sudah tugas yang diminta oleh BPK terkait dengan data MOU perjurusan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.